Suplemen makanan. Suplemen makanan adalah produk kesehatan yang mengandung satu atau lebih zat yang bersifat nutrisi atau obat yang dikemas dalam bentuk kapsul, kapsul lunak, tablet, bubuk, atau cairan yang berfungsi sebagai pelengkap kekurangan zat gizi dalam tubuh. Adapun cakupan suplemen makanan yaitu yang pertama vitamin, yang kedua mineral, yang ketiga enzim, yang keempat asam amino, yang kelima hormon, yang keenam herbal, yang ketujuh antioksida, yang kedelapan probiotik. Manfaat dari suplemen makanan yaitu pertama mencegah terjadinya penurunan, kedua mencegah penurunan kualitas gaya hidup, tiga memenuhi kebutuhan tubuh akan komponen utama nutrisi, yang keempat menghindari kekurangan gizi akibat pola makanan yang tidak teratur dan tidak sehat, yang kelima membantu mengembalikan fasilitas tubuh. Kemudian adapun jenis-jenis suplemen makanan yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, multivitamin terbagi menjadi 5 yaitu vitamin seperti vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3. Yang kedua mineral seperti kalsium, magnesium, fosfor, dan zat besi. Yang ketiga asam lemak. Asam lemak seperti omega 3, omega 6, omega 9. Selanjutnya asam amino seperti arginine, lisin, metionin, dan fenilamin. Yang selanjutnya enzim seperti asam hidroksida, antasida, potaesa, dan amilase. Selanjutnya herbal. Yang pertama antioksidan seperti coenzim, metalon, guitin. Yang kedua herbal seperti sistem imun. Kedua untuk anti kanker. Ketiga untuk anti aging. Yang keempat untuk menjaga kesehatan hati. Dan yang terakhir untuk anti radang reumatik. Oke, lanjut ke materi rangkuman cara pembuatan obat tradisional yang baik. CPOTB meliputi seluruh aspek yang menyangkut pembuatan obat tradisional yang bertujuan untuk menjamin agar produk yang dihasilkan sentiasa memenuhi persyaratan yang berlaku. Apoteker penanggung jawab teknis, penyiapan prosedur, pembuatan dan pengawasan, pelaksanaan proses pembuatan, kebenaran bahan alat dan prosedur pembuatan, kebersihan pabrik, keamanan dan mutu obat tradisional. Adapun peralatannya dalam pembuatan CPTOB yaitu terbuat dari bahan yang tidak mempengaruhi keamanan dan mutu OT, rancangan bangun yang tepat SHG dapat menjamin keamanan mutu dan keseragaman OT dari data. Ukuran kapasitas produk yang sesuai dengan jumlah produksi luas pengumuman tetap sesuai tidak mencemari mudah dibersihkan. Pada setiap aspek pembuatannya itu OT harus dilakukan upaya untuk menjamin kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan dari produksi dan penggunaan peralatan bahan. Adapun pengolahannya dan pengemasannya, bahan baku dan bahan pengemasan harus memenuhi persyaratan yang berlaku. Pengujian berkala, validasi, proses validasi ulang, nomor pengemasan fisik kimia atau jasa teknik, nomor kode produksi, kemudahan penulisan kembali, pengolahan, hindari kontaminasi silang, pengemasan cek benar, penyimpanan teratur dan rapi. Adapun validasi ialah suatu tindakan pembuktian dengan cara yang sesuai bahwa tiap bahan penyimpan, prosedur, kegiatan yang digunakan dalam pembuatan obat tradisional sentiasa mencapai hasil yang diinginkan. Adapun pengawasan mutu, yang pertama dilakukan agar OT yang dibuat sentiasa memenuhi persyaratan yang berlaku, dilakukan terhadap bahan baku, bahan pengemasan, proses pembuatan produk bahan dan produksi jadi. Standarisasi ekstrak.
Standarisasi ekstrak adalah proses memastikan produksi akhir atau ekstrak memiliki parameter mutu yang konstan dan telah ditetapkan sebelumnya. Penentuan parameter. Penentuan parameter kualitatif dan kuantitatif baik terhadap senyawa aktif maupun senyawa khas lainnya dan sifat kimianya. Mutu ekstrak dipengaruhi oleh bahan alam atau simplesia. Karenanya sebelum diproses menjadi ekstrak, simplesia atau bahan alam awalnya yang akan diekstrak harus pula diinstrasisasi. Parameter standar umum. Yang pertama itu bahan atau material. Bagian A, kebenaran jenis atau identifikasi. Bagian B, kemurnian atau bebas kontaminasi kim dan bio. Metode maserisasi dalam farmakognosis 1. Maserasi adalah salah satu metode penting dalam ekstraksi senyawa aktif dari tumbuhan obat. Metode ini yaitu memanfaatkan pelarut untuk melarutkan zat aktif dengan cara merendam bahan dalam pelarut tertentu dalam waktu yang relatif lama. Proses ini untuk digunakan dalam farmakognosis untuk memperoleh ekstrak yang kaya senyawa bioaktif sebagai bahan dasar sediaan farmasi. Pengertian dan prinsip dasar maserasi. Definisi maserasi. Proses perendaman bahan tanaman dalam pelarut untuk melarutkan senyawa yang diinginkan. Prinsip kerja. Pelarut meresap ke dalam jaringan tanaman dalam melarutkan zat aktif berdasarkan polaritas dan kelarutan. Durasi proses biasanya berlangsung beberapa jam hingga hari tergantung jenis bahan dan pelarut. Jenis pelarut dalam maserasi dan pengaruh polaritas. Pelarut polaritas contohnya yaitu yang kita minum sehari-hari air. Dan juga ada beberapa seperti metanol, etanol. Pelarut ini efektif untuk ekstraksi senyawa polar seperti tanin, flavonoid dan glikosida, menghasilkan ekstrak dengan senyawa hydrofilik. Tingkat kelarutan tinggi terhadap senyawa polar. Pelarut non-polar, contohnya yaitu heksana, kloroform, eter digunakan untuk mengekstraksi senyawa non-polar, minyak seperti minyak astiri, lemak, dan resin, menghasilkan ekstrak dengan senyawa lifolik biasanya digunakan sebelum ekstraksi polar untuk pemisahan senyawa. Variasi metode maserasi dalam farmakognosis yang pertama yaitu maserasi dingin. Perendaman bahan dengan pelarut pada suhu kamar cocok untuk senyawa sensitif terhadap panas. Yang kedua, maserasi panas atau perkulasi. Perendaman dengan permanen ringan untuk meningkatkan kecepatan ekstraksi. Yang ketiga, soklet sidus terus menerus. Ekstraksi dengan pelarut yang mengalir berulang kali menggunakan saat soklet sehingga efisiensi meningkat. Keempat, maserasi ultrasonik. Penggunaan gelombang ultrasonik untuk mempercepat pelepasan senyawa aktif dari bahan tanaman. Kelebihan dan kekurangan metode maserasi. Kelebihannya yaitu yang pertama, mudah dilakukan tanpa alat khusus. Yang kedua, dapat digunakan untuk beberapa jenis pelarut. Biaya operasional relatif rendah. Kekurangannya yaitu yang pertama, waktu ekstraksi relatif lebih lama. Risiko pertumbuhan mikroorganisme jika terlalu lama. Kurang efisien untuk senyawa yang sulit larut. Penggunaan maserasi dalam industri farmasi dan penelitian. Ekstrak herbal untuk sediaan farmasi. Maserasi menghasilkan bahan aktif untuk tabel, kapsul, dan salep. Penelitian fitokimia. Metode ini penting untuk isolasi senyawa guna, identifikasi dan aktivitas biologis. Selanjutnya, pengembangan produk mendukung inovasi produk alami dan formulasi berbasis bahan alam yang aman dan efektif. Standarisasi ekstrak. Standarisasi ekstrak adalah proses memastikan produk akhir atau ekstrak memiliki parameter mutu yang konstan dan telah ditetapkan sebelumnya. Penentuan parameter kualitatif dan kuantitatif.
baik terhadap senyawa aktif maupun senyawa khas lainnya dan sifat kimianya. Yang pertama yaitu mutu ekstrak dipengaruhi oleh bahan alam atau simplesia karena sebelumnya diproses menjadi ekstrak. Simplesia atau bahan alam awal yang akan diekstraksi harus pula distandarisasi. Parameter standar umum. Yang pertama bahan atau mineral. Bagian A yaitu kebenaran jenis atau identifikasi. Bagian B kemurnian atau bebas kontaminasi kim dan bio. Bagian C aturan penstabilan atau wadah penyimpanan transportasi. Nomor 2 bahan dan produk untuk obat. Yang bagian A kualitas atau mutu, safety atau aman, efisiensi atau manfaat. Bagian C bahan kandungan kimia, respon biologis, spesies kimia, informasi konsumsi, jenis atau kadar. Senyawa kandungan. Faktor yang mempengaruhi pada mutu ekstrak yang pertama faktor biologi, faktor kimia. Bagian A faktor internal, faktor eksternal. Faktor biologi. Yang pertama yaitu identifikasi jenis. Yang kedua lokasi tumbuhan azal. Yang ketiga periode permanen hasil tumbuhan. Yang keempat penyimpanan bahan tumbuhan. Yang kelima umur tumbuhan dan bagian yang digunakan. Faktor kimia. Faktor internal seperti jenis senyawa aktif dalam bahan, komposisi kualitatif senyawa aktif, komposisi kuantitatif senyawa aktif, kadar rata-rata senyawa aktif. Faktor eksternal. Yang pertama yaitu metode ekstraksi. Yang kedua perbandingan ukuran alat dan ekstraksi. Yang ketiga ukuran kekerasan dan kekeringan bahan. Yang keempat pelarut yang digunakan dalam ekstraksi. Yang kelima kandungan logam berat. Yang keenam yaitu kandungan pestisida. Asal senyawa kimia dalam ekstrak. Yang pertama senyawa kandungan asli dari tanaman asal. Yang kedua senyawa hasil perubahan dari senyawa asli. Yang ketiga senyawa kontaminasi atau polutan atau aditif proses. Yang keempat senyawa hasil interaksi, kontaminasi dengan senyawa asil atau senyawa perubahan. Parameter mutu ekstrak non spesifik. Parameter yang ditetapkan dalam standarisasi ekstrak. Parameter non spesifik. Bagian A yaitu susut, pengeringan dan bobot jenis. Bagian B kadar air. Bagian C sampai abu. Bagian D sisa pelarut. Selanjutnya itu residu pestisida, cemara logam berat, cemara mikroban. Parameter spesifik. Bagian A identitas. Bagian B organoleptik. Bagian C senyawa terlarut pada pelarut polar dan juga pelarut non polar.